Kamboja terletak di pusat Asia Tenggara dan berbatasan dengan Thailand, Laos, dan Vietnam. Negara ini tidak terlalu besar. Luasnya kurang lebih sebanding dengan negara bagian Oklahoma. Phnom Penh sebagai ibu kota berdiri di pertemuan Sungai Mekong dan Tonle Sap, dan hingga kini tetap menjadi pusat pemerintahan, budaya, serta kegiatan ekonomi. Sistem uang di sini terasa berbeda. Banyak mesin penarik tunai mengeluarkan dolar Amerika dan riel Kamboja, dan menu restoran sering ditulis menggunakan dolar. Harga minuman sangat murah. Bir biasanya dijual sekitar $1 atau bahkan kurang. Harga yang terjangkau ini membantu menjelaskan mengapa hampir 6 juta wisatawan datang ke negara ini setiap tahun. Di sepanjang jalan hiburan malam yang ramai, deretan pemandu bar duduk di depan tempat minum sambil menunggu tamu untuk berbincang dan minum bersama. Di dalam beberapa bar, harga satu botol minuman bisa sekitar $5. Dan mengajak seseorang duduk biasanya berarti membelikan minumannya juga. Wisatawan, terutama yang bepergian sendiri, perlu tetap waspada di kawasan ini. Khususnya di sekitar tepi sungai tempat pencopet dan pedagang yang memaksa bisa muncul dengan cepat. Tidak jauh dari pusat hiburan tersebut, kehidupan sehari-hari kembali berubah. Orang berdiri menunggu kereta lewat, atau berdesakan di atas truk terbuka yang digunakan sebagai angkutan umum. Tas pribadi dan makanan digantung di kait samping kendaraan. Kemacetan berat sering terjadi, terutama di dekat pabrik atau sekolah pada jam sibuk. Hanya beberapa kilometer dari gedung pencakar langit modern dan hotel mewah Phnom Penh, terdapat dunia lain yang jarang muncul di peta atau rencana wisata. Di sepanjang air gelap dan penuh sampah di kanal Boeung Trabek, sekitar 400 keluarga tinggal di gubuk yang disusun dari seng, terpal, dan kayu bekas. Ini bukan tempat tinggal sementara, melainkan rumah permanen yang berdiri di atas tiang di atas air limbah. Tempat anak-anak tanpa alas kaki berlarian di lumpur dan sampah, seolah itu taman bermain biasa. Komunitas tersembunyi ini tidak memiliki nomor rumah, jaringan listrik resmi, atau alamat hukum. Sebagian besar penduduk tidak memegang sertifikat tanah, sehingga satu perintah pemerintah saja bisa menghilangkan rumah mereka dalam semalam. Setiap musim hujan selalu membawa cerita yang sama. Kanal meluap dan mengubah kawasan ini menjadi genangan air coklat yang berbau. Jalanan hancur menjadi lubang lumpur dan batu. Namun kehidupan tetap berjalan. Segelas jus tebu masih dijual di bawah $1. Dan sebagian besar keluarga hidup dengan kurang dari $5 per hari untuk beras, biaya sekolah, dan obat-obatan. Ketika tidak ada lagi tempat untuk dituju, orang miskin berpindah ke satu-satunya lahan yang tidak diperebutkan, yaitu tanah milik orang mati. Sekitar 10 km dari pusat kota, terdapat pemakaman Smorsan, yang kini menjadi rumah bagi sekitar 130 keluarga yang membangun tempat tinggal di antara makam. Lebih dari 500 orang hidup di sini. Banyak di antaranya terusir akibat pembangunan kota. Makam berubah menjadi meja, batu nisan menjadi dinding dapur, dan anak-anak bermain di antara kuburan tanpa rasa takut. Pakaian dijemur di atas kubah makam, dan makanan dimasak di samping batu marmer. Tulis komentar nomor 2 agar saya tahu Anda masih bersama saya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dunia kuliner Kamboja, di mana beberapa hidangan cukup berani untuk menguji perut terkuat sekalipun. Dunia makanan Kamboja benar-benar berbeda dari tempat lain. Dan ini bukan sekadar masakan eksotis biasa. Makanan di sini menantang cara berpikir kita tentang apa yang layak dimakan dan apa yang bisa terasa lezat. Kita mulai dari yang paling terkenal, yaitu laba-laba tarantula goreng renyah. Di desa dekat Skuon, para pemburu menggali laba-laba dari liang hutan, membumbuinya dengan bawang putih dan garam, lalu menggorengnya hingga kakinya kering dan bagian perutnya mengembang. Kebanyakan pemula mencicipi kaki terlebih dahulu, tetapi pengalaman sebenarnya ada pada bagian perut yang tebal. Sekali gigitan membuat isi hangatnya pecah dengan rasa yang sering dibandingkan dengan kepiting goreng, gurih dan kaya. Hal menariknya adalah seluruh desa hidup dari perdagangan ini. Mereka membiakkan laba-laba di sarang tanah khusus untuk memenuhi rasa penasaran wisatawan. Di pasar Skuon, laba-laba goreng dijual sekitar 20 sen per ekor.
Sementara di kawasan wisata, harganya bisa mencapai $1. Namun jika tarantula hanya pemanasan. Ujian sebenarnya datang dari tumis semut merah dengan daging sapi. Bayangkan menatap sepiring makanan berwarna merah menyala. Semut masih terlihat utuh saat menempel pada irisan daging sapi yang harum serai, jahe, dan cabai. Beberapa pelancong mengatakan sensasi kaki kecil semut di antara gigi adalah bagian yang paling mengganggu pikiran. Jika Anda hanya boleh memilih satu, mana yang akan dicoba? Tulis komentar nomor 1 untuk tarantula goreng dan nomor 3 untuk tumis semut merah dengan daging sapi. Menu tidak berhenti di situ. Kalajengking, jangkrik, kumbang, dan serangga air berjajar rapi ditusuk sate, digoreng hingga mengilap dan renyah. Yang mungkin mengejutkan adalah makanan ini bukan sekadar tontonan wisata. Banyak serangga tersebut menjadi sumber protein nyata bagi masyarakat pedesaan. Menyediakan gizi penting dengan biaya jauh lebih murah dibanding daging biasa. Setelah melewati hidangan serangga, Anda akan menemukan kelegaan pada amok, hidangan nasional yang terasa seperti hadiah, ikan air tawar dicampur santan, telur, gula aren, dan saus ikan. Lalu dipadukan dengan bumbu kroeung dari kunyit, kulit jeruk purut, dan bawang. Penjual melipat daun pisang menjadi mangkuk kecil. Mengukus campuran ini hingga lembut seperti puding, lalu menambahkan irisan daun jeruk di atasnya. Setelah Anda membeli sesuatu, mereka bahkan mengucapkan terima kasih dalam bahasa Khmer, yang terasa sangat manis. Itu pun dengan komunikasi yang sederhana. Beberapa penjual tidak memahami bahasa asing, jadi jika Anda hanya tersenyum, transaksi bisa berhenti di situ. Anda perlu menggunakan ponsel untuk menerjemahkan. Jika ada negara di mana kesulitan melahirkan kreativitas liar, Kamboja adalah contohnya. Tidak ada yang menggambarkan hal ini lebih jelas daripada kereta bambu yang dikenal sebagai nori. Ketika jalur kereta peninggalan Prancis rusak akibat konflik bertahun-tahun, warga menolak membiarkan rel berkarat itu sia-sia. Mereka membangun kereta buatan sendiri berupa papan bambu dan kayu yang dipasangi suku cadang bekas kendaraan militer. Pada awalnya, sebelum mesin digunakan, orang-orang mendorong nori dengan tongkat panjang, meluncur sejauh belasan kilometer seperti mendayung rakit raksasa di darat. Kemudian, mesin kecil mengubahnya menjadi transportasi murah sehari-hari dengan biaya sekitar 50 sen per perjalanan. Begitu keluar dari bandara atau terminal bus, Anda akan langsung melihat transportasi paling mencolok di Kamboja, yaitu tuk-tuk. Kendaraan roda 3 ini menunggu seperti mobil kecil berwarna cerah, dan pengemudinya menyelinap di antara lalu lintas dengan keahlian mengejutkan. Meski kecepatan maksimumnya tidak tinggi, setiap tuk-tuk membawa 3 hingga 5 penumpang. Namun disinilah Anda perlu berhati-hati, banyak pengemudi mematok harga $5 untuk jarak yang sangat pendek. Jauh lebih mahal dari yang dibayar warga lokal. Harga wajar sebenarnya sekitar $1 per kilometer. Sehingga tawar-menawar bukan hanya disarankan, tetapi wajib. Beberapa tuk-tuk bahkan memasang pengeras suara besar dan memutar musik remix keras. Melaju seperti klub malam berjalan. Jujur saja, jika Anda melihat tuk-tuk seperti ini untuk pertama kali, apakah Anda cukup percaya diri untuk menaikinya? Tulis yes atau no. Anda juga akan melihat motodop, yaitu ojek motor yang menyusup di celah sempit yang tidak bisa dilewati mobil, serta perahu kayu panjang di Tonle Sap yang berfungsi seperti bus air. Transportasi di sini terasa serba dadakan, sedikit kacau, namun sangat berkesan. Jika Anda berencana mengunjungi Kamboja, ingatlah ini. Rasa hormat di sini lebih dari sekadar kebiasaan sosial. Ia memiliki makna spiritual yang dalam. Satu tindakan ceroboh bisa terasa lebih berat daripada banyak kata sopan. Mulailah dari kepala. Dalam kepercayaan Kamboja, kepala adalah bagian tubuh paling suci dan dianggap sebagai tempat roh. Menyentuh kepala orang lain, bahkan dengan niat bercanda, dianggap sangat tidak sopan. Hak ini hanya dimiliki orang tua dan biksu. Seberapapun lucunya seorang anak, Anda tidak boleh menyentuh kepalanya. Berikutnya adalah tangan kiri. Dalam budaya Khmer, tangan kiri dianggap tidak bersih dan terkait dengan kebersihan pribadi. Saat memberi hadiah, uang, atau kartu nama, selalu gunakan tangan kanan atau kedua tangan sekaligus. Hal yang sama berlaku saat menunjuk. Jangan pernah menunjuk wajah seseorang karena dianggap mengancam dan menghina.
Kaki dipandang sebaliknya, sebagai bagian tubuh paling rendah dan kotor. Jangan duduk dengan kaki mengarah ke orang lain. Jangan meluruskan kaki ke arah patung Buddha. Dan jangan menggunakan kaki untuk memindahkan benda atau mendorong pintu. Bagi warga setempat, perilaku ini sangat tidak menghormati. Salah satu aturan paling tidak biasa berkaitan dengan bayangan. Anda tidak boleh menginjak bayangan orang lain. Dalam kepercayaan Kamboja, bayangan terhubung dengan jiwa. Menginjaknya, meski tidak sengaja, dipercaya melukai atau menghina roh seseorang. Di tempat ramai di bawah terik matahari Phnom Penh, memperhatikan posisi berdiri dapat mencegah pelanggaran tanpa sengaja saat mengunjungi istana kerajaan. Ingat bahwa monarki Kamboja sangat dihormati. Bercanda, berfoto sembarangan, atau berbicara santai tentang keluarga kerajaan bukan hanya tidak sopan, tetapi juga berbahaya. Bahkan wisatawan pernah didenda atau ditahan karena menunjukkan sikap tidak hormat di depan umum. Agama diperlakukan dengan keseriusan yang sama. Sekitar 97% penduduk Kamboja menganut Buddha. Dan para biksu sangat dihormati. Jangan pernah menyentuh biksu. Dan perempuan tidak boleh menyerahkan barang langsung kepada mereka. Pemberian harus melalui seorang pria. Jika melihat biksu, jangan berjalan di depannya. Saat meninggalkan kuil, jangan membelakangi patung Buddha. Mundurlah perlahan atau berputar menyamping sebagai tanda hormat. Terakhir, jaga sikap di tempat umum. Menunjukkan kasih sayang seperti berpelukan, menyentuh, atau berciuman di depan umum tidak dianjurkan. Terutama di dekat kuil, gunakan pakaian sopan di tempat suci. Pria sebaiknya tidak bersiul atau menggoda perempuan di depan umum. Hal yang tampak biasa di negara lain bisa dianggap tidak sopan atau bahkan mengancam di sini. Di pegunungan timur laut Kamboja hidup suku Kreung, sebuah komunitas dengan kebiasaan pernikahan yang sangat berbeda. Di sini, orang tua justru membangun rumah terpisah untuk anak perempuan mereka agar bisa memilih pasangan sendiri. Ketika seorang gadis memasuki masa dewasa, biasanya antara usia 15 hingga 18 tahun, orang tuanya akan membangun sebuah gubuk kecil di samping rumah utama. Tempat ini dikenal sebagai rumah cinta. Sejak gadis itu tinggal di sana, ia memiliki kendali penuh atas kehidupan asmaranya. Ia bebas mengundang laki-laki yang menarik perhatiannya untuk berkunjung. Pada malam hari, mereka berbincang, saling mengenal, dan jika merasa cocok, hubungan bisa berkembang lebih jauh. Jika ia tidak merasakan kecocokan, ia bisa mengakhiri hubungan tersebut dan bertemu orang lain tanpa tekanan atau penilaian dari keluarga maupun masyarakat. Proses memilih pasangan ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hingga ia menemukan seseorang yang benar-benar terhubung dengannya. Saat itu terjadi, keduanya akan memberitahu keluarga masing-masing dan melangkah menuju pernikahan. Hal yang paling mencolok dari sistem ini adalah seluruh keputusan berada di tangan sang gadis. Mulai dari siapa yang boleh masuk ke rumah cinta hingga keputusan untuk menikah atau tidak. Namun suku Kreung bukan satu-satunya yang memiliki tanda pernikahan unik. Di berbagai wilayah Kamboja, keluarga menggantung tirai berwarna merah muda di depan rumah ketika anak perempuan mereka memasuki usia menikah. Biasanya sekitar 16 tahun ke atas, tirai merah muda ini menjadi sinyal bagi seluruh desa bahwa sang gadis siap menikah. Jika sebuah keluarga memiliki beberapa anak perempuan, mereka akan menggantung beberapa tirai sekaligus. Seringkali berjajar di pintu utama. Tirai ini akan tetap terpasang sampai masing-masing anak menikah. Dan setiap kali satu pernikahan terjadi, satu tirai akan diturunkan. Sistem ini seperti hitungan visual yang membuat seluruh komunitas mengetahui siapa saja yang siap membangun rumah tangga. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini mendapatkan julukan kontroversial Kambodia dari pengamat internasional yang menyoroti sisi gelap di balik pertumbuhan ekonomi. Menurut Human Rights Watch, sejak tahun 2021, puluhan ribu orang dari negara seperti Vietnam, Tiongkok, Filipina, dan Malaysia telah ditipu untuk datang ke Kamboja dengan janji pekerjaan resmi. Kenyataannya, mereka justru terjebak dalam operasi penipuan terorganisir. Paspor disita, dan dipaksa terlibat dalam penipuan daring yang menargetkan korban di seluruh dunia. Ini bukan operasi kecil. Interpol memperkirakan ratusan juta dolar dicuri setiap tahun dari pusat penipuan ini.
Sebagian besar menyamar sebagai perusahaan teknologi atau pusat layanan pelanggan. Dari luar terlihat seperti bisnis sah dengan gedung perkantoran modern. Namun di dalamnya beroperasi seperti pabrik penipuan dengan ratusan pekerja yang dipaksa bekerja setiap hari. Prosesnya biasanya dimulai dengan membangun kepercayaan. Para pekerja dipaksa berpura-pura menjadi teman lama, ahli investasi, atau staf bank untuk mendekati korban, menawarkan saran keuangan atau peluang keuntungan. Beberapa kelompok bahkan membangun hubungan romantis daring selama berminggu-minggu sebelum akhirnya menipu korban agar mentransfer uang. Yang membuat operasi ini semakin berbahaya adalah tingkat kecanggihannya. Mereka menciptakan platform investasi palsu yang menampilkan keuntungan fiktif untuk mendorong korban menyetor lebih banyak uang. Lalu tiba-tiba memutus kontak dan mengambil semuanya. Banyak jaringan juga memperluas operasi ke Laos, Myanmar, dan Filipina untuk menghindari penindakan. Dampak kemanusiaannya sangat besar. Para pekerja menghadapi ancaman, pemukulan, atau bahkan dijual ke organisasi lain jika gagal mencapai target. Banyak dari mereka hidup di bawah pengawasan ketat, tanpa jalan untuk melarikan diri atau menghubungi keluarga. Sebagai respons atas tekanan internasional, pemerintah Kamboja mengambil langkah tegas pada tahun 2023. Aparat penegak hukum bekerja sama dengan beberapa negara untuk membongkar lebih dari 100 operasi penipuan, menyelamatkan ribuan orang, dan mengungkap banyak kelompok kejahatan terorganisir. Pemerintah juga memperketat aturan visa dan meningkatkan kerjasama internasional. Meskipun pendapatan rata-rata di Kamboja hanya sedikit di atas $2.000 per tahun, mobil mewah terlihat di mana-mana, dan ini bukan kendaraan tua yang hampir rusak. Merek seperti Mercedes, Lexus, dan Land Cruiser yang biasanya diasosiasikan dengan kelas menengah atas di Amerika dan Eropa sangat umum ditemui. Bahkan ada orang yang menggunakan Lexus untuk mengangkut rumput bagi ternaknya. Dari setiap 10 rumah tangga, sekitar 3 hingga 4 memiliki mobil. Ini bukan kesalahan data atau kekayaan tersembunyi, melainkan hasil dari kebijakan ekonomi yang masuk akal. Alasan orang Kamboja mudah memiliki mobil terletak pada kebijakan pajak kendaraan yang sangat longgar. Pajak impor jauh lebih rendah dibanding rata-rata global. Dan pemerintah mengizinkan impor mobil bekas hampir tanpa batasan usia atau jumlah. Akibatnya, kendaraan yang dulunya bernilai puluhan ribu dolar di Amerika, Jepang, atau Eropa bisa dibawa ke Kamboja setelah bertahun-tahun digunakan, diperbaiki, dan dijual kembali hanya dengan beberapa ribu dolar. Ketika harga mobil menjadi sangat terjangkau, kepemilikan mobil tidak lagi terbatas pada orang kaya, tetapi bisa dijangkau kelas menengah dan pekerja biasa. Hal ini menciptakan pemandangan yang terasa tidak nyata. Petani datang ke sawah dengan mobil yang di negara lain dianggap mewah. Pekerja konstruksi berangkat kerja dengan SUV yang nilainya melebihi gaji tahunan di negara asalnya. Ini menunjukkan bagaimana perdagangan global dan kebijakan ekonomi yang berbeda dapat menciptakan kenyataan yang tampak mustahil. Phnom Penh adalah ibu kota dan kota terbesar Kamboja dengan lebih dari 2,2 juta penduduk, serta menjadi pusat politik, budaya, dan ekonomi negara. Yang membuatnya istimewa adalah kemampuannya mempertahankan salah satu istana kerajaan paling aktif di dunia sambil terus bergerak menuju modernisasi. Istana kerajaan dibangun pada tahun 1866 dan sejak itu menjadi kediaman Raja Kamboja. Banyak orang tidak menyadari bahwa Kamboja saat ini masih merupakan monarki konstitusional yang dipimpin Raja Norodom Sihamoni. Istana terbuka untuk pengunjung, namun hanya area tertentu seperti halaman dalam, aula singgasana, dan pagoda perak yang dapat diakses. Jika Anda melihat bendera biru kerajaan berkibar di atas istana, itu berarti raja sedang berada di sana. Ini bukan sekadar museum sejarah, melainkan monarki yang masih hidup dan berjalan. Pagoda perak mendapatkan namanya dari lantainya yang dilapisi lebih dari 5.000 ubin perak murni dengan berat total sekitar 5 ton. Berbeda dengan pagoda biasa, tempat ini tidak dihuni biksu, melainkan berfungsi sebagai penyimpan harta keagamaan dan simbol kerajaan yang luar biasa. Di dalamnya terdapat Buddha Zamrud yang diukir dari kristal berharga dan dianggap sebagai simbol suci keluarga kerajaan.
Ada juga patung emas Maitreya dengan berat lebih dari 90 kg, dihiasi lebih dari 2.000 berlian. Termasuk satu berlian besar 25 karat. Banyak harta kuno lain dipamerkan, baik hadiah dari negara sahabat maupun peninggalan Kekaisaran Khmer. Namun Phnom Penh juga menyimpan salah satu bab paling tragis dalam sejarah manusia, yaitu era Khmer Merah. Kontras antara kilauan harta kerajaan dan monumen peringatan korban menciptakan kota tempat keindahan dan kengerian berdampingan. Mengingatkan bahwa kisah Kamboja mencakup pencapaian luar biasa sekaligus penderitaan yang tak terbayangkan. Kamboja memiliki Danau Tonle Sap, danau air tawar terbesar di Asia Tenggara. Keistimewaannya terletak pada fenomena alam yang terasa melawan logika, yaitu aliran balik musiman. Dalam kondisi normal, air dari danau mengalir keluar menuju sungai Tonle Sap dan kemudian bergabung dengan sungai Mekong. Namun saat musim hujan, ketika permukaan sungai Mekong naik drastis, terjadi hal luar biasa. Tekanan air dari hilir mendorong aliran sungai berbalik arah sepenuhnya. Alih-alih mengalir keluar, air sungai justru mengalir kembali ke danau, memperluas wilayahnya dan menenggelamkan dataran banjir di sekitarnya. Ketika musim kemarau tiba dan permukaan Mekong turun, aliran kembali normal, dan air dari danau mengalir keluar, memulihkan lahan untuk pertanian. Fenomena ini bukan sekadar keunikan alam. Setiap perubahan arah aliran menandai dimulainya musim berkembang biak ikan terbesar sepanjang tahun. Air yang naik membawa lumpur, telur ikan, dan ikan muda dari sungai Mekong ke danau, menciptakan lingkungan ideal bagi ratusan spesies. Akibatnya, Tonle Sap menjadi sumber ikan air tawar terbesar di Asia Tenggara, menyediakan sekitar 300.000 hingga 400.000 ton ikan setiap tahun. Jumlah ini mencakup hingga 60% produksi ikan air tawar Kamboja, menjadikan sistem sungai terbalik ini sangat penting bagi ketahanan pangan negara. Yang lebih menarik lagi, danau ini menjadi rumah bagi lebih dari 1 juta orang. Sebagian besar tinggal di rumah panggung di sepanjang tepi air saat musim hujan datang dan air naik. Seluruh desa tampak mengapung di permukaan danau. Dari kejauhan, pemandangan ini mengingatkan pada Venesia, namun dengan suasana yang jauh lebih sederhana dan dekat. Menariknya, sebagian besar penduduk desa terapung ini bukan orang Kamboja, melainkan imigran Vietnam yang datang pada masa perang tahun 1950-an. Pemerintah Kamboja tidak mengizinkan mereka menetap di darat, tetapi memperbolehkan hidup di atas air. Seiring waktu, komunitas ini berkembang menjadi lebih dari 170 desa terapung, menciptakan perpaduan budaya yang unik. Festival di Kamboja merupakan perpaduan menarik antara kesakralan mendalam dan keunikan yang mengejutkan. Mengalaminya memberi gambaran utuh tentang jiwa bangsa ini. Tahun dimulai dengan Tahun Baru Khmer. Ketika desa-desa dipenuhi warna yang sulit dilupakan, keluarga menghabiskan waktu berminggu-minggu membersihkan rumah, menyiapkan pakaian tradisional berwarna cerah, dan mengubah jalan desa menjadi tempat bermain musik, tarian, dan permainan lempar bunga. Selama beberapa hari, kehidupan sehari-hari berhenti total, seolah seluruh negeri mengatur ulang waktu spiritualnya. Anak-anak berlarian menabur bedak. Para orang tua berkumpul di halaman kuil berbagi cerita dan doa. Dan musik tradisional Khmer terdengar dari segala arah. Beberapa bulan kemudian datang Pechumben. Kebalikan sunyi dari perayaan tersebut, sebelum matahari terbit, orang-orang berpakaian putih sederhana memenuhi halaman pagoda sambil membawa nasi untuk menghormati leluhur. Suasana dipenuhi dupa dan nyanyian doa, mengingatkan bahwa spiritualitas Kamboja adalah tentang mengenang sekaligus merayakan. Selama Pechumben, keluarga percaya bahwa pintu antara dunia orang hidup dan arwah terbuka, memungkinkan roh mengunjungi bumi. Mereka menyiapkan bola nasi khusus dan meletakkannya di kuil untuk memberi makan arwah kelaparan dan memperoleh pahala bagi leluhur. Selama 15 hari, seluruh negeri melambat untuk menghormati mereka yang telah pergi. Suasana berubah drastis saat festival air tiba. Tepi sungai Phnom Penh berubah menjadi lautan perahu, sorak-sorai, lentera, dan pasar malam yang membentang jauh. Tim dengan seragam serasi berlomba menggunakan perahu panjang dan ramping yang melaju cepat di Tonle Sap
Dayungan serempak menciptakan irama yang menggema. Jutaan orang memadati tepi sungai, menjadikan ibu kota seperti karnaval bercahaya. Penjual makanan bekerja tanpa henti. Penari tradisional tampil di panggung sederhana, dan kembang api menerangi langit selama 3 malam berturut-turut. Ini adalah pesta terbesar Kamboja yang merayakan pembalikan aliran sungai Tonle Sap. Namun Kamboja juga memiliki festival yang benar-benar tak terduga. Di pedesaan, festival balap kerbau menandai akhir musim hujan dengan lomba cepat di ladang berlumpur. Para penunggang bertahan di atas hewan kuat yang sulit dikendalikan hanya dengan tali dan keseimbangan. Sementara warga bersorak dari tribun bambu berhias bendera. Bayangkan kerbau besar dengan berat lebih dari 1000 pon berlari kencang di sawah. Sementara penunggangnya berjuang agar tidak terjatuh. Tidak ada pelana atau perlindungan. Hanya adrenalin murni dan tradisi ratusan tahun. Pemenang mendapat hadiah seperti sepeda motor atau uang. Namun penghargaan terbesar adalah kehormatan dari komunitas. Ada juga parade boneka raksasa di Siem Reap, di mana anak-anak dan seniman membuat boneka besar bercahaya dan mengaraknya di malam hari. Seluruh lingkungan ikut serta, mengubah kota menjadi arak-arakan bercahaya dari makhluk mitos dan cerita rakyat yang tampak menari di kegelapan. Kita baru saja menjelajahi berbagai sisi kehidupan Kamboja yang menunjukkan betapa negara ini jauh lebih kompleks, kreatif, dan tangguh dari yang dibayangkan banyak orang. Kamboja menantang cara kita memandang kemiskinan dan kekayaan, tradisi dan modernitas, serta kemungkinan yang muncul ketika manusia menolak menyerah. Negara ini membuktikan bahwa selalu ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Saya penasaran, bagian mana yang paling mengejutkan Anda? Apakah mobil mewah di negara miskin, keluarga yang tinggal di pemakaman, atau para gadis yang memilih suami dari rumah cinta? Tulis nomor fakta yang paling membuat Anda tercengang dan jelaskan alasannya. Kami selalu senang mendengar pendapat Anda. Jangan lupa berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar sangat berarti. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.